Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Ainatari Harawis. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan. Hal yang melatar belakangi pengambilan judul skripsi saya yaitu pro kontra melegalkan aborsi akibat pemerkosaan. Tidak ada pengecualian aborsi dalam KUHP. Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan pemidanaan bagi pelaku aborsi akibat pemerkosaan, dan aturan bagi pelaku aborsi akibat pemerkosaan. Rumusan masalah yang saya ambil dalam skripsi saya, bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku aborsi korban pemerkosaan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku aborsi korban pemerkosaan. Dengan adanya manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbersi pemikiran baru dalam memperkaya wawasan dari teori yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat yang masih awam akan hukum, terutama dalam kasus aborsi hasil pemerkosaan, serta manfaat praktis bagi praktisi atau profesional hukum. Hasil penelitian ini mampu memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas dari penegak hukum, khususnya dalam penanganan kasus aborsi. Tinjauan pustaka yang saya bahas ini tentang pertanggungjawaban hukum aborsi, pelaku aborsi, dan korban pemerkosaan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta analisa bahan hukum secara deduktif. Bahan hukum yang saya ambil bahan hukum primer Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Serta bahan hukum primer yang saya gunakan yakni saya ambil dari jurnal ilmiah, buku-buku, serta pendapat para pakar di bidang hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang dibahas. Untuk pembahasan yang pertama tentang pertanggungjawaban hukum pelaku aborsi korban pemerkosaan. Terkait dengan hukum positif di Indonesia, KUHP melarang tindakan aborsi karena menyangkut kejahatan terhadap nyawa. Sebagaimana ketentuan pasal 346 KUHP, dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan dapat memberi perlindungan kepada wanita hamil yang melakukan aborsi, karena pada peraturan tersebut dianggap melegalkan tindakan aborsi dengan adanya alasan kedaruratan medis dan kehamilan hasil pemerkosaan. Pelaku aborsi apabila dilihat dari sisi wanita yang mengandung dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tindakan aborsi yang dilakukan tersebut terdapat unsur kesengajaan dari wanita tersebut ataupun dengan sengaja menyuruh orang lain aborsi, termasuk perbuatan pidana apabila dilakukan dengan kesengajaan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang larangan dan pengecualian dalam melakukan aborsi. Pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur adanya larangan melakukan aborsi. Namun di sisi lain pada ayat 2 ketentuan tersebut terdapat pengecualian untuk melakukan aborsi dengan adanya kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Dapat dilakukannya aborsi pada ketentuan pasal 76 adanya aturan mengenai pembatasan usia kandungan 40 hari atau 6 minggu dihitung dari hari pertama terakhir. Itulah yang akan melemahkan posisi si ibu sebagai pelaku aborsi korban pemerkosaan. Tak jarang pada kasus pemerkosaan mengakibatkan si ibu harus terjerat pidana penjara karena melakukan pengguguran pada janin yang dikandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai tata cara penyelenggaraan aborsi. Aborsi hanya dilakukan sebelum kehamilan berusia 40 hari dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan suatu diskriminasi dan kerap menjerat korban pemerkosaan menjadi terjerat pidana kasus aborsi. Dalam waktu 40 hari usia kehamilan dianggap tidak semua wanita hamil dapat menyadari dirinya hamil dan usia kehamilan itu dinilai terlalu dini untuk disadari. Di Indonesia perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut perlu dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu mengandung dengan alasan adanya indikasi medis atau hanya untuk menutupi aib keluarga. Aborsi yang dibenarkan menurut hukum positif Indonesia apabila merupakan tergolong dalam abortus provocatus medicalis. Dalam hal dengan berdasar alasan trauma psikologis, konselor mengalami kesulitan untuk benar-benar menentukan bahwa korban pemerkosaan benar-benar mengalami trauma psikologis sebelum usia kandungan 40 hari dari hari pertama terakhir haid. Sedangkan proses diagnosa ini membutuhkan waktu yang tidak singkat yang harus mengikuti tahap demi tahap prosedur pemeriksaan medis dari tes fisiologis, pengamatan atau observasi, wawancara, dan tes psikologis. Dari pembahasan yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan, yakni pertanggungjawaban pidana. Korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dapat hilang dikarenakan adanya alasan pemaaf akibat daya paksa atau overmah yang diterimanya dari pemerkosaan. Dia dipaksa untuk benar-benar melaksanakan apa yang dia tidak mau lakukan serta tidak dapat menolaknya, dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi dapat dilakukan dan dibenarkan oleh hukum apabila dilakukan dengan mengikuti segala aturan yang ada dalam peraturan tersebut. Dengan adanya alasan ini, maka korban pemerkosaan tidak dapat dijatuhkan pidana apabila melakukan aborsi dengan cara dan syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.